Halo, kita akan melanjutkan materi tentang subnetting. Pada materi subnetting ini, saya akan menggunakan IP address 192.168.1.10/25. Dalam subnetting ini, kita akan mencari yang pertama total IP. Kemudian kita akan mencari subnet max. Kemudian kita akan mencari IP network. Kemudian kita akan mencari IP broadcast. Kemudian kita akan mencari IP range. Untuk mencari total IP ini sebetulnya banyak cara, teman-teman. Ada cara yang sulit, ada cara yang mudah. Untuk cara yang sulit, itu teman-teman harus melakukan konversi terlebih dahulu. Dari IP address ini kita konversi ke bilangan biner yang 101010. Tapi itu ribet ya, teman-teman. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan cara yang mudah. Karena toh pada hasilnya nanti akan tetap sama. Mau cara yang sulit ataupun cara yang mudah, hasilnya tetap sama. Oke. Untuk mencari total IP, rumusnya yaitu 32 dikurang traffic. Teman-teman udah pada tahu 32 ini dari mana? Ini paten ya, teman-teman, ini rumus. 32 ini sebetulnya ini representasi dari IP address versi 4. IP address versi 4 itu kan 32 bit. Nah, 32 bit itu dimasukin ke sini. Jadi 32 di sini adalah 32 bit. Kembali ke rumus tadi, 32 dikurang prefix. Yang mana 32 dikurang prefixnya tadi itu 25 ya. Ini prefixnya 25. 25 maka hasilnya sama dengan 7. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi rumus berikutnya. Rumus berikutnya yaitu 2 pangkat 7. 2 ini rumus, teman-teman. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Ini adalah rumus. 7 ini dapat dari sini. 7 ini hasil dari 32 dikurang 25, hasilnya 7. Maka hasilnya adalah 128. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mencari total IP address dari /25. Selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Ada yang tahu subnet mask itu apa? Subnet mask itu sebetulnya sama dengan prefix, atau kebanyakan orang bilangnya subnet mask itu representasi dari prefix. Cuman teman-teman, nanti ketika di lapangan itu teman-teman akan menemukan berbagai macam vendor untuk device jaringan. Teman-teman kenal ada yang namanya vendor Mikrotik. Kemudian ada lagi vendor yang namanya Cisco. Atau ada satu lagi misalkan Windows. Dari ketiga vendor ini, mereka menggunakan cara yang berbeda. Untuk Mikrotik itu menggunakan prefix, teman-teman. Sedangkan untuk Cisco, mereka menggunakan subnet max. Begitu juga dengan Windows, itu menggunakan subnet max. Jadi sama aja, nanti tinggal teman-teman jeli aja. Teman-teman pakai vendor apa. Kemudian dilihat di sana menggunakan prefix atau menggunakan subnet max. Oke, seperti itu ya. Subnet max itu representasi dari prefix. Beda vendor akan berbeda. Kemudian kembali lagi, tadi kan kita akan mencari subnet max. Cara mencari subnet max rumusnya itu 256. 256 dikurang total IP. Oke, berarti gini ya.
256 dikurang total IP-nya tadi 128. Maka hasilnya 128. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, 256 ini dari mana? Ini juga paten ya teman-teman, ini rumus, nggak bisa dirubah. 256 itu dari mana? Gini teman, angka di dalam IP versi 4 itu kan 0 sampai 255. 0 sampai 255 itu totalnya berapa? 256 angka di dalam IP versi 4 itu 0 sampai 255. 0 sampai 255 ini kalau dijumlah totalnya 256. Nah, dimasukinlah ke rumus 256 dikurang 128, maka hasilnya 128. Kemudian teman-teman harus ingat ketika kita akan memasukkan subnetmark itu caranya cara masuknya itu kan dia menggunakan 4 oktet kan ya. Seperti ini cara masukkannya, 255 255 255 kemudian masukkan 128. Ini kalau subnet max. Kalau pakai prefix berarti tinggal dimasukkan aja slashnya /25. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari IP network. IP network itu apa teman-teman? IP network itu IP pertama. Sedangkan IP broadcast IP terakhir. Oke. Di dalam IP versi 4 itu kan angkanya dimulai dari 0 dan maksimal di 255. IP versi 4 ya. Dari 0 sampai 255. Nah, di sini berarti kita bisa masukkan IP pertamanya adalah 0. Ini adalah IP pertamanya. Kemudian IP broadcast adalah IP terakhir kan teman-teman ya. Sekarang gini, rumusnya yaitu tinggal gini, 0 ditambah total IP. 0 sampai berapa sehingga totalnya 128. Berapa? 127. Nah, ini adalah IP terakhirnya. Maksudnya teman-teman ya. Cara mudahnya gini. Jadi IP network itu adalah IP pertama berarti 0. Kemudian IP broadcast itu adalah IP terakhir 127. 127 dari mana? Nah, dari ini. Di sini kan tadi total IP-nya adalah 128. Jadi 0 sampai berapa? Yang totalnya 128 berarti 0 sampai 127. Maka hasilnya 128. Nah, ini IP network dan ini adalah IP broadcast. Kemudian ketika kita lihat di sini teman-teman, di sini kan angkanya itu 0 sampai 255, sedangkan di kita ini baru 0 dan 127. Ini kan memungkinkan masih ada blok IP berikutnya. Nah, ini perlu kita cari teman-teman. Nah, cara mencarinya seperti ini. Cara mencarinya adalah 0 ditambah total IP. Berarti di sini 128. Kemudian kita cari lagi blok berikutnya. 128 ditambah total IP. Berarti 128 ditambah 128 itu 256. Oke. Namun kita harus ingat teman-teman. Maksimal itu kan 255. Sedangkan di sini 256. Berarti 256 ini tidak bisa digunakan. Nah, kembali ke sini. Untuk blok kedua kan kita udah tahu ya. IP networknya 128. Maka IP broadcastnya berapa? IP broadcastnya tinggal ini 256 dikurang 1 berarti 255.
Nah, berarti yang 256 ini udah tidak bisa digunakan, kita buang. Oke, kita sudah berhasil mencari IP network dan IP broadcast untuk blok yang pertama dan untuk blok yang kedua. Untuk implementasinya, teman-teman gini, misalkan untuk blok yang pertama ini untuk ruangan A, kemudian untuk blok kedua ini untuk ruangan yang kedua. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masukkan. Untuk IP networknya berarti 192.168.1.0. Kemudian untuk broadcastnya 192.168.1.127. Kayak seperti ini, teman-teman ya. IP network sudah berhasil kita cari. Kemudian selanjutnya kita akan mencari yang namanya IP range. IP range. Namun sebelum kita mencari IP range, ini ada catatan untuk teman-teman. Teman-teman harus ingat IP network dan IP broadcast itu tidak akan pernah bisa digunakan. Yang bisa digunakan yang mana? Yang bisa digunakan berarti setelah network dan sebelum broadcast. Yang bisa digunakan adalah setelah network dan sebelum broadcast. Yang bisa digunakan setelah network dan sebelum broadcast. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mencari IP range. IP range itu adalah IP yang bisa digunakan. IP yang bisa digunakan. Berarti IP yang bisa digunakan adalah IP yang setelah network dan sebelum broadcast. Maka 192.168.1.1 berarti ya sampai 192.168.1.126. Karena broadcastnya 127. Ini untuk blok yang pertama. Kan tadi kita mengenal ada blok subnet yang pertama, ada blok subnet kedua, dan selanjutnya. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin mencari IP range untuk blok kedua, berarti tinggal dimasukkan di sini. 192.168.1. Ini kan 128. 128 itu network, berarti teman-teman bisa 129. 129. Kemudian sampai berapa? Sampai 192.168.1.254. Ini kalau misalkan kita sesuaikan dengan soalnya. Dalam konteks ini kan soalnya kita cuman slash 25, di sini 10. 10 ini maksudnya di range berapa, subnet mana, blok mana. Di sini kalau IP 192.168.1.10 kan maksudnya ke blok subnet yang pertama. Jadi sebetulnya ini nggak perlu kita cari seperti itu, teman-teman ya. Kita cukup mencari yang ini saja. Jadi IP range-nya atau IP yang bisa digunakan yaitu 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena 1.1 adalah IP setelah network. Kemudian sampai 192.168.1.126. Kenapa 126? 126 itu adalah IP sebelum broadcast. Karena broadcastnya 1.127. Oke, demikian teman-teman. Ini materi part pertama yang membahas tentang subnetting. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau memang nanti ada kesulitan, coba diulang sekali lagi. Atau nanti teman-teman bisa lanjut ke materi subnetting untuk part yang berikutnya. Demikian, terima kasih.